Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Masih ingat jawabannya ya? Aku sehat, aku hebat, yes. Nah, ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran dari rumah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing ya. Baiklah, untuk hari ini kita sudah memasuki tema 1, subtema 3, pembelajaran ketiga. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, siswa dapat menuliskan kalimat perintah dan menemukan makna kalimat perintah yang terdapat dalam teks percakapan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun. Yang kedua, siswa dapat melakukan pengurangan dua bilangan dengan teknik menyimpan dengan cara panjang dan pendek dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah menggambar imajinatif dengan tepat. Langsung saja kita memasuki materi kita pada hari ini. Coba perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Kira-kira apa yang Udin dan teman-temannya lakukan? Nah, sekarang Udin dan teman-temannya selalu menjaga kerukunan. Contohnya, mereka bersama-sama melakukan tugas piket kelas. Sekarang coba perhatikan kembali. Kira-kira Udin dan teman-temannya sedang melakukan apa ya? Iya, Udin dan teman-temannya sedang melakukan kerja bakti atau mereka sedang melakukan tugas piket kelas. Nah, masing-masing memiliki tugas yang berbeda ya. Apa manfaat kebersamaan dalam melakukan tugas? Ya, jika kita bersama-sama dalam melakukan tugas, maka pekerjaan akan cepat selesai dan pekerjaan yang kita lakukan akan terasa ringan karena kita melakukannya secara bersama-sama ya. Sekarang coba kita membaca percakapan Udin dan teman-temannya ya. Sebelum anak-anakku membaca, terlebih dahulu dengarkan dulu ibu membacakan percakapan antara Udin dan teman-temannya. Udin menjadi ketua kelas. Ia bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan piket kelas. Sekarang didengarkan percakapannya ya. Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Siap Din, aku akan menyapu. Aku akan menghapus papan tulis sampai bersih. Aku akan membereskan lemari buku. Terima kasih teman-teman. Ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya. Ada yang tahu dari percakapan ini yang manakah yang termasuk kalimat perintah? Ingat ciri-ciri kalimat perintah. Kata perintahnya biasanya berakhiran la atau terdapat tanda seru di akhir kalimat. Sekarang coba kita lihat sama-sama. Nah, kalimat perintah terdapat pada kalimat ini ya. Bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Ingat, kata perintahnya berakhiran la dan ditandai dengan tanda seru di akhir kalimat. Sampai sini paham ya? Kira-kira apa ya maksud kalimat perintah yang diucapkan Udin? Ada yang tahu? Ya, jadi maksud dari kalimat perintah yang diucapkan Udin adalah Udin meminta kepada teman-temannya untuk membersihkan kelas sesuai dengan pembagian tugas. Jadi mereka membersihkan kelas secara adil karena mereka sudah memiliki tugas masing-masing yang sudah dibagi terlebih dahulu. Tugas Benny tadi adalah membereskan lemari kelas. Sekarang di lemari ini terdapat kotak kapur tulis. Nah, mula-mula ada 242 kapur tulis dan kapur tersebut digunakan 38 buah. Sisa kapur dihitung dengan pengurangan. Kira-kira 242 dikurang dengan 38 hasilnya berapa ya anak-anak? Oke, untuk mengetahui jawabannya, kita lakukan dengan cara pengurangan. Nah, pengurangan ini dapat dilakukan dengan cara panjang ataupun cara pendek. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas mengenai penjumlahan. Nah, anak-anakku sebagian besar sudah paham ya mengenai penjumlahan dengan cara panjang dan cara pendek. Sekarang setelah penjumlahan, kita lakukan lagi pengurangan,
yang dapat kita lakukan dengan cara panjang atau cara pendek. Bagaimana caranya? Kita simak baik-baik. Nah, untuk yang pertama, kita perhatikan dia menggunakan cara panjang. Seperti biasa, jika cara panjang maka kita jabarkan dulu nilai tempatnya. Contohnya, di sini ada bilangan 242, maka kita jabarkan dulu ratusannya 200, puluhannya ada 40, dan satuannya ada 2. Sampai sini apakah selesai? Belum ya, kita jabarkan lagi puluhannya. Ratusannya tetap 200, puluhannya di sini ada 40, kita jabarkan menjadi 30 ditambah 10 dan satuannya yaitu tetap dengan angka 2. Mengapa harus 10 ya? Karena kita perhatikan di sini 242 dikurang 38, 2 dan 8 itu tidak bisa dikurangi karena 2 lebih kecil dari angka 8. Makanya kita pinjam puluhannya 10 dari tetangganya. Makanya kita jabarkan di sini dipinjam dengan angka 10. Sampai sini paham ya? Nah, setelah dijabarkan 10, tadi yang meminjamkan satuannya. Jadi 10 ini kita jumlahkan ke angka 2, yaitu satuannya menjadi 12. Nah, ingat tadi penjabarannya ya, 230 dan 12. Di sini bilangan yang kedua 38 tidak ada ratusannya, hanya ada puluhan 30 dan satuannya 8. Setelah penjabaran seperti ini, maka kita kurangkan 200 dikurang 8 sama dengan 4. 30 dikurang 30 sama dengan 0. 200 kita langsung turunkan karena di sini tidak ada ratusannya. Nah, setelah itu kita jumlahkan 200 ditambah 0 ditambah 4 sama dengan berapa? Iya, sama dengan 204. Ini cara panjangnya. Coba kita lihat cara pendeknya, apakah jawabannya sesuai atau tidak? Nah, untuk cara pendeknya, terlebih dahulu yang dikurangi adalah satuannya. Ingat, satuannya adalah angka 2 dan angka 8. Ingat ya, ada angka 2 dan angka 8. 2 dikurang 8 itu tidak bisa karena 2 lebih kecil dari 8. Makanya jika tidak bisa, kita meminjam puluhannya di tetangganya. Di sini ada 4, yang puluhannya artinya 40. Kita pinjam 10. Jadi 10 kita tambahkan ke sini, 10 ditambah 2 sama dengan 12. Nah, karena kita sudah pinjam 10, maka di sini sisa 3. Nah, 12 dikurang 8 sama dengan 4. Setelah satuannya kita kurangkan lagi puluhannya. Ingat ya, tadi kita sudah meminjam di sini, makanya ini sisa 3. Biar tidak pusing, anak-anakku bisa coret dan tulis di atasnya 3 ya. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, 2 kita langsung turunkan saja 2 karena di sini tidak ada ratusannya. Jadi hasilnya adalah 204. Cara panjang dan cara pendek memiliki hasil yang sama ya, 204. Sampai sini paham ya anak-anak? Nah, tadi kita sudah menghitung kapur yang sudah dibersihkan oleh Udin dan teman-temannya di lemari ya. Selain dibersihkan, kelas Udin juga dihias agar lebih indah. Nah, para siswa menghias kelas dengan gambar. Hiasan berupa gambar benda-benda atau makhluk hidup yang ada di sekitar sekolah. Sekarang anak-anakku masih ingat ya, pertemuan sebelumnya kita sudah menggambar imajinatif, yaitu berupa benda-benda yang ada di rumah kalian. Nah, ada yang tahu langkah-langkah menggambar imajinatif itu? Terlebih dahulu kita membuat apanya? Ya, untuk menggambar imajinatif, mula-mula yang dibuat adalah sketsa gambar pada kertas gambar menggunakan pensil. Jadi langkah-langkah awal membuat gambar imajinatif adalah terlebih dahulu kita membuat sketsa menggunakan pensil. Seperti apa ya sketsa itu? Nah, contoh sketsa adalah yang ini ya. Ini adalah sketsa gambar burung.
Sebelum menjadi gambar yang lengkap, maka sketsanya kita buat dulu terlebih seperti ini. Kita bentuk dulu. Setelah itu, setelah menggambar sketsa, lalu diselesaikan menjadi gambar yang lengkap. Dari sketsa ini menjadi sebuah gambar yang lengkap yang seperti ini. Gambar lengkap artinya sudah diwarnai. Nah, sampai sini sudah paham ya langkah-langkah menggambar imajinatif? Jadi langkah-langkah pertamanya itu terlebih dahulu kita buat sketsanya agar mudah dibentuk. Nah, untuk melengkapi gambar tersebut setelah dibuat sketsa, maka harus diwarnai agar terlihat lebih sempurna dan lebih cantik ya anak-anak. Sampai sini sudah paham ya materi kita pada hari ini? Selanjutnya untuk tugas 1 kalian ada pada halaman 114, yaitu kalian menggunakan huruf tegak bersambung dengan menuliskan kalimat yang ada pada papan tulis di gambar ini. Jadi kalian tuliskan kembali kalimat perintah dengan menggunakan kalimat yang ada di papan tulis ini. Jadi kalian silahkan salin kembali tulisan ini, tetapi kalian menyalinnya menggunakan huruf tegak bersambung. Jadi anak-anakku harus lebih sering berlatih agar tulisan tegak bersambung kalian terlihat indah ya. Kemudian untuk tugas kedua kalian ada di halaman 116 dan 117, yaitu kalian tentukan hasil pengurangan dengan cara panjang dan cara pendek seperti contoh yang ibu telah jelaskan tadi. Sampai sini sudah paham materi dan tugas-tugasnya ya nak? Jika ada yang kurang dipahami silahkan bertanya kepada ibu melalui WA. Saya harap anak-anakku tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran di rumah ya. Materi kita pada hari ini cukup sekian. Jangan lupa ucapkan terima kasih pada ibu dan ayah atau wali kalian yang telah mendampingi kalian belajar dari rumah. Dan tetap semangat ya anak-anak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.